Oke, Miss lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang pembulatan pecahan campuran menggunakan garis bilangan. Pada dasarnya konsep itu sama, adik. Adik-adik hanya butuh membuat garis bilangan dari 0 sampai 1. Oke? Nah, Miss langsung ke contoh. Jadi untuk pecahan campuran ini adik-adik harus dulu kuasai membulatkan pecahan biasa. Kalau sudah itu nanti caranya di pecahan campuran itu akan lebih mudah. Nah, kalau pecahan campuran itu yang adik-adik perlu lakukan, kita bulatkan dulu. Kita pecahkan dulu ini. Seperti ini kan 1/4/7 itu sama saja maknanya 1 ditambah 4/7. Oke, ini adik-adik gunakan pembulatan pecahan campuran juga untuk pecahan biasa yang penyebutnya lebih banyak daripada pembilangnya lebih banyak daripada penyebut. Contohnya seperti ini ya. 11/7. Jadi, kalau 11/7 ini, karena pembilang lebih besar, ini 11 yang di atas lebih banyak daripada penyebut di bawah. Yang adik-adik lakukan itu, ubah dulu ke bentuk pecahan campuran. Pecahan campurannya 1/4/7. Ini sudah adik-adik pelajari ya di per 1. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, jadi kalau dapat pecahan biasa, ternyata yang di atas lebih banyak daripada di bawah. Kan kalau garis bilangannya penyebut 7 kan hanya sampai sini ya, 7/7. Kita tidak usah tulis lagi selanjutnya. 8/7, 9/7 itu tidak usah. Jadi, kalau dapat yang pembilangnya lebih banyak daripada penyebut, yang adik-adik lakukan, ubah dulu menjadi pecahan campuran. Oke? Nah, sekarang Miss lanjut ke pecahan campuran, pembulatannya. Jadi 1/4/7 itu ternyata sama saja seperti ini, bilangan bulat 1 kita tambah dengan pecahan 4/7. Jadi yang perlu kita bulatkan hanya bilangan pecahannya saja, 4/7. Jadi ini sama saja. Kalau Miss tulis seperti ini, 1 kita tambah 4/7 dibulatkan tadi menjadi berapa? Kita lihat 4/7, oh ini 4/7 ternyata dia lebih dekat ke 1 ya. 7/7 kan sama dengan 1. Dia lebih dekat ke 1, maka 4/7 ini kita ganti dengan bilangan bulat 1. Maka hasilnya ini sama dengan 2. Oke, jadi 1/4/7 itu kita bulatkan menjadi bilangan bulat 2. Karena dia lebih dekat ke 2. Kalau di garis bilangannya ya. Oke, sampai di sini paham? Nah, Miss berikan lagi satu kali contoh. Ini tadi ya, Miss jelaskan pakai garis bilangan ini. Oke, sekarang Miss kasih contoh lagi nih. 3/2/5 dibulatkan menjadi berapa? Seperti yang Miss bilang tadi, kalau penyebutnya 5, kita pakai bantuan garis bilangan berpenyebut 5. Kemudian 3/2/5 ini ternyata kalau kita uraikan tulisannya seperti ini, 3 ditambah 2/5. Jadi yang kita bulatkan itu hanya bentuk pecahan. Kalau sudah bilangan bulat seperti ini, 3, berarti kita tidak usah dibulatkan. Dia langsung saja 3, ditulis 3 ya, tambah. Nah, 2/5 ini yang perlu kita bulatkan. Lihat lagi di garis bilangan. 2/5 ini ternyata lebih dekat ke 0. Maka sini ditambah 0. Lanjut lagi, maka sama dengan 3. Jadi 3/2/5 ini dibulatkan menjadi 3.
Oke, gampang ya. Nah, kalau penyebutnya lebih dari, misalnya lebih dari 9, atau misalnya penyebutnya 10, 11, 12, disarankan jangan menggunakan garis bilangan karena dia kan panjang. Sarankan yang sebelumnya ya, tanpa garis bilangan. Yang menghitung selisih dari pembilang ke 0, selisih dari pembilang ke penyebut. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya, Miss akan berikan lagi contoh kalau tanpa kita membulatkannya tanpa garis bilangan. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Tanpa garis bilangan. Nah, 26/17. Oke. Ini ingat kembali 26/17 itu kalau kita uraikan menjadi, oke, good. 2 tambah 6/17. Jadi yang kita bulatkan hanya pecahannya saja yang ini. Kita cari 6/17 ini, kalau dibulatkan bilangan bulat itu berapa? Jadi sama 2 tambah, oke, 6/17. Berarti kita hitung jaraknya. Dari pembilang ini, 6 ke 0 itu ada berapa langkah? Ada 6 langkah. Kalau misalnya dari pembilang 6 ke penyebut 17 ada berapa langkah? Ada 11 langkah. Agak jauh ya. Berarti tadi yang lebih dekat kalau 6 ke 0. 6 ke 0 hanya butuh 6 langkah. Berarti 6/17 ini dibulatkan menjadi 0. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat di video sebelumnya tentang pembulatan pecahan biasa tanpa garis bilangan. 6/17 ini Miss sudah jelaskan. Oke, maka jawabannya adalah 2 tambah 0, 2. Jadi sini sama dengan 2. Jadi gampang ya. Miss berikan contoh lain lagi. Nah, 79/15. Artinya ini 7, kita tambah 9/15. Jadi yang perlu adik-adik bulatkan itu hanya pecahan 9/15. Cara pembulatannya tanpa garis bilangan bagaimana? Hitung jaraknya dari pembilang ini kan berapa? 9 ya. Maka jarak dari 9 ke 0 itu berapa? Ada 9 langkah. Kalau 9 ke 15 ke penyebutnya ini ada berapa langkah? Ada 6 langkah ya. Jadi ternyata 9 ke 15 itu yang lebih dekat. Kalau lebih dekat ke penyebutnya berarti kita bulatkan sama dengan 1. Oke? Karena kalau lebih dekat ke penyebut berarti kalau digambarkan garis bilangan itu seperti ini. Ini kan 0/15. Ini terakhir 15/15. Maka 9/15 itu berada di antara sini. Itu lebih dekat. 15/15 itu sama dengan saja 1. Makanya di sini Miss menulisnya 1. Oke? Karena 9 ke 15 ini 9 ke 15 itu lebih dekat daripada 9 ke 0. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita tambahkan nih 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi 7 9/15 itu dibulatkan menjadi 8. Oke, gampang ya. Nah, nanti adik-adik kerjakan di individual testnya. Ada beberapa contoh soal. Oke. Miss akan lanjut di pembulatan desimal. Oke, kita akan pindah ke slide selanjutnya.